Wak, terima kasih sudah klik video ini. Jadi di malam minggu ini aku ingin membahas sebuah pembunuhan yang terjadi di Eropa. Jadi aku itu post di hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Jangan lupa stay tune jam 7 ya. Jadi yang pertama adalah komplotan peracik racun di Italia pada tahun 331 sebelum Masehi. Setelah rentetan kematian warga akibat suatu wabah misterius, seorang budak akhirnya mengaku bahwa sekelompok pembantu rumah tangga meracuni majikan-majikan mereka. Para penyidik memergoki 20 orang sedang meramu racun. Mereka bersumpah bahwa mereka sedang meracik obat. Untuk membuktikannya, mereka meminum sendiri racikan itu dan meninggal. Kemudian ada 170 pembantu rumah tangga lagi yang ditangkap dan terbukti bersalah. Tapi para penyidik berpendapat bahwa kasus ini bukanlah dengan maksud jahat. Kasus ini bahkan merupakan catatan kasus pertama tentang gejala malaikat belas kasihan. Yang kedua adalah Peter Stam, Prancis, pada tahun 1564 sampai 1589. Jadi setelah ditangkap dalam suasana perburuan tukang tenung, Peter Stam mengaku melakukan praktik ilmu hitam sejak berusia 12 tahun. Ia juga mengaku telah membunuh 14 anak termasuk putranya sendiri dan 2 wanita hamil. Stam juga mengaku memiliki ikat pinggang yang dapat mengubahnya menjelma menjadi serigala. Stam kehilangan tangan kirinya dan itu pun dianggap pertanda ia seorang serigala jadi-jadian. Seluruh keluarganya dicurigai memiliki hubungan saudara dengan sesama mereka dan merupakan iblis-iblis kiriman setan. Stam dihukum mati pada peringatan Halloween dengan cara diikat pada roda besar suatu pedati. Dagingnya dilucuti di 10 tempat dengan menggunakan tang panas. Bagian belakang kaki-kakinya dirusak dengan mata kapak, kelapanya dipenggal, dan kemudian tubuhnya dicampakkan dalam api. Putri dan kekasih selingkuhan Stam dikuliti hidup-hidup dan digantung hingga meninggal sebelum dilemparkan ke dalam api yang sama. Semua itu dilakukan untuk menjadi peringatan akan perilaku Stam. Yang ketiga adalah Daria Nikolayevna Saltykova, Rusia 1762. Daria Nikolayevna Saltykova bisa mendadak marah mengamuk tanpa alasan yang jelas. Ada beberapa yang menganggap ia marah kepada pacarnya yang berselingkuh dengan seorang wanita muda ketika Saltykova sendiri sedang berselingkuh dengan pria itu. Saltykova terkenal telah menyiksa 139 orang hingga meninggal dunia, termasuk sejumlah anak, perempuan hamil, dan para wanita muda yang dianggapnya sebagai pesaing. Ia tidak sungkan mematahkan tulang, menelanjangi para korban, dan menyeretnya ke kawasan beku Rusia. Habis itu menyiramkan air mendidih dan beberapa cara lainnya. Saltykova sepertinya tidak pernah ingin membunuh kaum pria, tapi ia mati ketika para ayah dan suami korban-korbannya berduka. Seorang pria lokal bahkan kehilangan 3 istri karena kemarahan Saltykova. Wanita itu akhirnya tertangkap. Ia kemudian dirantai dan dipukuli di depan umum sambil mengenakan papan tanda yang membeberkan kejahatannya. Ia kemudian dihukum kurungan seumur hidup di Rubana, sebuah biara. Yang keempat adalah Gesche Gottfried Jerman pada tahun 1813 hingga 1827. Dalam kasus malaikat belas kasihan lainnya, seorang wanita Jerman bernama Gesche Gottfried kedapatan bersalah telah membunuh 15 orang dalam waktu 15 tahun. Motivasinya menjadi
perdebatan selama berabad-abad. Ia diduga mengidap gejala Munchausen yang menyebabkannya membesar-besarkan segala aspek kehidupan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ia meracuni para korban supaya sakit agar memiliki alasan untuk merawat mereka. Dengan demikian, ia meraih reputasi sebagai seorang yang welas asli dan peduli. Bahkan mendapat julukan sebagai malaikat dari Bremen. Pada hari ulang tahun ke-43, Gottfried ditangkap setelah salah satu calon korbannya menemukan serbuk putih pada makanan dan mengadu kepada dokternya. Ternyata serbuk itu adalah arsenik. 4 tahun kemudian ia menjadi yang terakhir yang dijatuhi hukuman mati di depan publik di Bremen. Yang kelima adalah Manuel Blanco Roma Santa, Spanyol pada tahun 1844 sampai 1852. Di masa kini banyak ahli psikiatri memandang bahwa kasus Manuel Blanco Roma Santa merupakan kecerobohan penerapan psikiatri di Spanyol. Roma Santa berasal dari Portugal dan sering dipekerjakan sebagai pemandu di kota tempat tinggalnya. Ia pulang dengan membawa surat untuk keluarga-keluarga klien bahwa para klien itu senang di tempat tujuan. Ada beberapa orang yang mulai meragukan pengakuan tersebut setelah Roma Santa menjual pakaian-pakaian dari mantan klien dan sabun yang disebut dibuat dari lemak manusia. Ketika ditangkap, Roma Santa mengaku ia menderita likantropi, sehingga ia mendapatkan julukan serigala jadi-jadian dari Alaris. Para dokter menggunakan perangkat uji berdasarkan frenologi yang menyebutkan bahwa kondisi mental seseorang dapat ditentukan oleh bentuk dan ukuran muka dan tengkorak. Para dokter berkesimpulan bahwa tidak ada yang salah dengan pria itu. Menurut para dokter, Roma Santa membunuh karena ia adalah kriminal licik yang bisa melakukan apapun, yang beraksi dengan kehendak bebas, kebebasan, dan pengetahuan. Ia mengaku telah membunuh 14 orang tapi hanya terbukti telah bersalah membunuh 9 orang. 5 orang lagi dianggap memang meninggal karena serangan serigala. Para ahli psikiatri modern berpendapat bahwa Roma Santa menderita gangguan kepribadian antisosial. Jadi yang keenam adalah Catherine Wilson dari Inggris tahun 1855 hingga 1861. Catherine Wilson adalah seorang malaikat belas kasihan yang mampu meyakinkan para korbannya agar menyertakan dirinya dalam surat waris. Ada 30 pasien dalam perawatannya yang meninggal dunia. Namun demikian, ia hanya diketahui telah membunuh suaminya dan pasien sebelumnya yang jasadnya terpaksa diangkat lagi dari makam. Ia juga berupaya memberikan asam sulfurik kepada seorang korban yang cukup untuk membunuh 50 orang. Anehnya, hakim dalam persidangan pertama tidak mendapatinya bersalah. Polisi melanjutkan penyelidikan dan menangkap Wilson ketika sedang turun dari dermaga. Wilson kemudian didakwa dengan pembunuhan 7 pasien, tapi hanya bisa diadili untuk 1 korban saja. Pada peradilan kedua, Wilson terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman gantung. Ia adalah wanita yang terakhir yang dihukum gantung di depan publik di London. Yang ketujuh adalah Juan Diaz de Garayo dari Spanyol tahun 1870 hingga 1879. Di Spanyol, istilah sacramentesas digunakan untuk menjelaskan tentang sosok monster yang menjedot lemak dari mayat seseorang untuk dipakai dalam berbagai keperluan. Juan Diaz de Garayo dikenal sebagai El Sacramentesas. De Garayo mencekik 5 wanita dan seorang remaja putri berusia 13 tahun hingga meninggal. Ia pun menyerang 4 orang wanita lainnya
Keluarga Degaraya mencoba menjelaskan bahwa para korban diserang oleh seorang Sacamentasas. Kebanyakan korbannya adalah pekerja seks komersial yang coba dirayunya tapi menolak pria itu karena tawaran pembayaran yang terlalu rendah. Akhirnya Degaraya berhenti menawarkan uang dan membunuh serta memerkosa para korban. Setelah 2 upaya yang gagal yang hampir menyebabkan tertangkap, Degaraya istirahat membunuh selama 4 tahun. Pada akhirnya terungkapnya keterlibatannya dalam kematian para korban. Ia ditangkap saat kembali ke kampung halaman. Pada 1881, Degaraya dihukum mati dengan cara dicekik dan dipajang di depan umum selama 10 jam untuk kemudian dikuburkan dalam makam tanpa tanda. Yang ke-8 adalah pembunuhan berantai di Bochum, Jerman pada 1878 hingga 1882. Pembunuhan berantai di Bochum melibatkan serangan seksual dan pembunuhan yang merenggut 8 nyawa wanita antara 1878 dan 1882. Para korban diperkosa, dicekik, dan dimutilasi sewaktu bekerja atau berjalan sendirian di sekitar Bochum, Jerman. Walaupun ada seorang pria yang sudah dihukum mati terkait kasus itu, banyak orang yang berpendapat bahwa kasus itu belum tuntas karena kejahatannya berlanjut selama 4 bulan sesudah hukuman mati. Hal itu menyebabkan banyak perubahan dalam sistem peradilan Jerman. Hukuman mati dihidupkan lagi setelah 15 tahun untuk memastikan kepada warga Bochum bahwa pelakunya dihukum berat karena kejahatannya. Pembunuhan seks di Bochum juga membawa pandangan baru tentang para korban dan pelaku dalam kasus-kasus serangan seksual dan pemerkosaan. Kasus itu juga mencetuskan hadirnya istilah lust mort, yaitu membunuh demi kenikmatan. Jadi itu saja yang bisa aku bahas di malam minggu ini. Jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen, dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya.